Bagaimana strategi untuk membangkitkan kembali toko Anda yang sudah lama vakum di Shopee, tidak ada penjualan, tidak pernah Anda maintain, atau saya sering menyebutnya adalah toko yang sudah mati suri? Simak melalui video berikut ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk membangkitkan toko kita yang sudah lama off atau vakum. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, di mana di akhir Desember kemarin saya dihubungi oleh salah satu klien kami yang meminta bantuan untuk coba dicek toko online-nya. Ternyata dia sudah memiliki toko online itu 30 bulan yang lalu atau sudah 2 tahun lebih mendaftar di Shopee. Tetapi tokonya on off, kadang di maintain, kadang enggak, sampai puncaknya di tahun 2023 kemarin benar-benar tidak digarap karena dia fokus di bagian offline. Nah, kemudian dia mencoba untuk mengoptimasi sendiri di awal-awal dari November sampai Desember. Bahkan di bulan Desember nanti kita bisa lihat di datanya, di awal-awal dia sudah menggunakan strategi di mana friend order. Dia meminta timnya untuk membantu membeli produknya, berharap produknya bisa naik. Nah, tetapi ketika dia melakukan hal itu ternyata tidak cukup. Tokonya masih stuck gitu-gitu saja, setiap hari kosong, tidak ada order. Nah, kemudian dia cek apakah toko seperti ini masih bisa. Nah, kebetulan kita juga ingin mencoba apakah toko yang sudah vakum ini masih bisa kita optimalkan. Karena terus terang banyak sekali faktornya. Jadi belum tentu toko yang vakum itu bisa bangkit lagi atau bisa hidup lagi. Makanya terkadang juga kalau sudah tidak bisa bangkit lagi, mau nggak mau harus bikin toko baru. Nah, kebetulan untuk yang toko ini kita coba dan ternyata bagus hasilnya. Kita akan lihat datanya dulu ya teman-teman, bagaimana perjalanan toko ini sampai 1 bulan terakhir ini kita handle dan bisa mengalami satu kenaikan yang cukup signifikan dalam berbagai sektor. Yuk kita lihat datanya. Di sini kita bisa cek. Yang pertama, toko ini sudah ada 30 bulan yang lalu. Ini sih kita nggak tahu tokonya benar-benar sudah aktif atau hanya mendaftar di Shopee. Nah, sekarang kita akan cek ya tokonya dari sebelum kita pegang nih. Kita bisa lihat ya di sini di bulan 10 di tahun 2023 omsetnya 0. Bahkan kalau kita lihat di bulan Januari di tahun 2023 juga 0. Jadi hampir sepanjang tahun 2023 tuh 0. Nggak ada omset sama sekali. Padahal produknya sudah diupload. Nah, kemudian di bulan November masih 0, nggak ada omset. Dan yang tadi saya jelaskan di bulan Desember dia melakukan sedikit perubahan, dia mulai mencoba di mana dia melakukan di sini pembelian melalui timnya, friend order ya, bukan fake order teman-teman, tapi friend order ini dari timnya, dia minta saudaranya juga untuk membantu membeli produknya yang berasal dari kota lain. Kita bisa lihat di sini di tanggal 4 ada penjualan 1.200.000, kemudian di tanggal 9 60.000. Dan di tanggal 13 ini ada penjualan 900.000. Ini teman-temannya memang membantu dia untuk menaikkan performa produknya. Dia beli. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya 0000 terus sesuai grafik. Nah, mulai konsul dengan kita itu sekitar akhir Desember, di mana dimulai dari sekitar tanggal 20-an ke atas ya, 20 ke atas, dan ini memang semuanya masih 0. Nah, kemudian kita tertarik untuk mencobanya. Sekaligus nih praktek experience saya pribadi, apakah toko yang sudah vakum masih bisa dinaikkan. Nah, ternyata banyak hal yang kita lakukan ya, nanti kita akan bahas satu persatu dan mengalami satu progres yang cukup oke, sehingga kita pun cukup semangat nih. Ternyata toko ini masih bisa, walaupun vakumnya udah cukup lama. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, perubahan yang kita lakukan tanggal 28 sudah mulai ada nih penjualan 175. Kemudian di tanggal 29 ada 123.000. Nah, kemudian kalau kita lihat saat ini sudah 1 bulan. Tokonya sudah 1 bulan lebih sedikit lah. Kita coba optimalkan. Kita bisa lihat omsetnya hampir 13 juta, teman-teman ya. Dari 0 ya, dari 0. Di sini kita bisa lihat makanya naiknya cukup banyak. Naiknya hampir 350%. Pesanannya naiknya lebih dari 1000% karena sebelumnya 0 ya, teman-teman ya. Kemudian kita bisa lihat trafficnya pun naiknya hampir 1000%, serta konversinya di sini sebenarnya konversinya tidak banyak naiknya. Berarti di sini pengunjungnya yang naik banyak sehingga omsetnya bisa naik. Nah, kira-kira apa saja yang kita lakukan? Dan mungkin kalau teman-teman di sini baru ada yang mengalami kondisinya seperti ini, semoga
apa yang kita lakukan, tips ini bisa membantu membangkitkan kembali toko teman-teman yang sudah vakum. Tetapi disclaimer dulu, belum tentu toko yang sudah lama vakum bisa kembali bangkit seperti toko ini. Masih banyak faktor yang lainnya ya. Kita akan breakdown satu persatu apa yang kita lakukan untuk membangkitkan kembali performa dari toko ini. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah tentu saja kita berpikir bagaimana caranya toko ini bisa dikunjungi oleh banyak orang terlebih dahulu. Alias di sini kita meningkatkan traffic atau pengunjung terlebih dahulu. Karena sebagus apapun produk Anda, kalau tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengunjungi toko Anda, produk Anda nggak akan laku. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita fokus untuk mengembangkan traffic yang masuk ke dalam toko ini. Nah, kemudian kita rombak total semua tampilan produknya. Dalam konteks ini kita ganti fotonya, kita optimalkan videonya, kita ganti deskripsinya, tambahkan yang kurang lengkap, kita cek harganya saat ini yang kompetitif di pasaran berapa. Karena kan sudah lama nih vakum nih tokonya. Kemudian kita cek variannya apakah komplit, kita masukkan karena terkadang punya barang di toko offline tapi tidak dimasukkan di online. Kemudian setelah itu adalah kita merombak judul. Nah, ini adalah poin pentingnya teman-teman, kita merombak judul karena ini memang kita memerlukannya. Jadi teman-teman di sini jangan asal merombak judul, tetapi pastikan teman-teman memang merombak judulnya sudah disertai dengan pertimbangan yang matang. Karena memang ini kita perlukan untuk menambahkan traffic organik ke dalam toko ini. Jadi poin pertama kita tuh fokus ke tampilan produknya, ke judul produknya, itu kita rombak semua. Karena kita yakin konsumen itu membeli karena dia melihat produknya. Bukan melihat siapa yang menjual, bukan hanya melihat alamatnya dari mana, tapi paling penting itu produknya dulu. Jadi kita kemas semenarik mungkin dari tampilan dan dari judul yang paling dipahami oleh konsumen dan dipahami oleh sistem Shopee ya tentunya, sehingga traffic organiknya pun muncul. Itu yang pertama kita lakukan teman-teman. Kita melakukan satu perubahan dan kita bisa lihat dari yang kita lakukan perubahannya. Kalau teman-teman lihat di data ini, tampilan di laptop ya teman-teman ya, kita bisa lihat produknya di sini, ini produknya memang kita tutupin ya, ini konfidensial. Tapi kita bisa lihat pengunjung produknya mulai bertambah. Ada yang ada 2000, ada yang 1700, 769, 715. Ini 30 hari ya setelah kita pegang. Tapi sebelumnya kita bisa lihat kalau di bulan Desember pengunjung produknya ini sangatlah minim teman-teman. Paling tinggi hanya 130. Jadi fokus kita pertama kali adalah meningkatkan jumlah pengunjung masuk ke dalam toko. Kemudian yang kedua, hal yang tadi kita lakukan adalah kita berpikir bagaimana setelah pengunjung masuk ke dalam toko, dia mau belanja. Nah, untuk toko yang vakum, kita ini memerlukan gebrakan. Istilahnya kita memerlukan toko ini harus menarik perhatian sistem. Dengan cara adalah kita memberikan diskon. Jadi kita masukkan dalam promo-promo Shopee yang ada, kita menggunakan fitur promo toko, memberikan voucher, berharap ada penjualan dulu. Karena ini supaya toko kita kembali dilirik oleh sistem. Kalau ada penjualan, sistem akan notice, oh toko ini prospek nih, ada yang beli. Oh toko ini menghasilkan penjualan. Jadi kita fokus untuk menaikkan konversi juga. Dimana adalah kita melihat harga pasar dan kita berusaha harganya untuk awal sekompetitif mungkin supaya produk kita laku. Karena teman-teman harus pahami, harga itu sesuatu yang penting, tapi bukan yang utama. Anda bisa menjual dengan sangat murah, tetapi tidak ada yang masuk ke toko Anda, tidak ada yang mengetahui toko Anda, juga nggak laku. Jadi di sini tidak bisa hanya jual murah, teman-teman. Poin pentingnya tidak hanya jual murah, tetapi bagaimana sudah ada pengunjungnya dulu dan kita kuatkan nilai konversinya dengan memberikan potongan harga, yaitu memberikan harga yang sangat-sangat kompetitif. Nah yang ketiga adalah kemudian kita mulai masuk ke iklan. Setelah terjadi penjualan dan cukup oke, trafficnya sudah mulai ada organiknya, beberapa produk yang kita rasa potensial, kita mulai iklankan. Tentunya dalam memilih produk yang diiklankan, teman-teman bisa cek di video-video saya sebelumnya, kita harus melihat data produk. Nah, produk-produknya sudah mulai kita iklankan, sehingga di sini ada dua sumber traffic, yaitu traffic organik dan kemudian traffic berbayar. Ada dari dua lini yang masuk ke dalam toko ini. Nah, trafficnya semakin bertambah, kita jaga dengan nilai konversinya. Nah, di sana pun kemudian terjadi penjualan. Jadi, paling tidak secara garis besar, 3 hal yang kita lakukan, teman-teman. Kita merombak tampilan produknya, kita perbaiki produknya dulu, kita usahakan traffic organik, kemudian kita usahakan naikkan konversinya dengan memberikan harga yang sangat kompetitif, video yang bagus, foto yang menarik, varian yang komplit, sehingga konsumen pun yakin untuk beli di toko kita. Dan yang ketiga, kita perluas pasarnya dengan iklan.
Nah, ketika hal ini kita coba dalam waktu 1 bulan ini ternyata cukup memberikan impact yang positif. Sehingga tadi teman-teman bisa lihat omsetnya naik cukup banyak. Dari yang pertama hanya 0, kemudian sudah bisa 13 juta. Dan perlu dipahami teman-teman, harga produknya ini murah. Jadi kalau bisa omset 13 juta memang pesanannya cukup banyak. Dari teman-teman bisa lihat pesanannya ada 190 pesanan. Nah teman-teman, di sini mungkin kalau saat ini toko Anda baru vakum off, Anda pengen mencoba lagi, bisa coba dipraktekkan 3 langkah ini. Tetapi jangan pernah lupakan juga kekuatan dari sebuah produk. Satu hal penting yang saya minta juga dari klien saya, ketika toko ini supaya naik, saya riset hero produk untuk kategori produk ini. Ya, jadi saya riset ke beberapa kompetitor dan saya bilang, ini produknya yang rame, kamu ada nggak barangnya? Oh saya punya, kebetulan dia punya, tapi belum diupload di online. Kemudian tinggal kita masukkan di online dan ternyata kekuatan dari sebuah produk itu yang mengundang market. Jadi teman-teman, di sini teknis apapun yang Anda lakukan, jangan juga pernah melupakan produk Anda. Karena produk ini memang bisa membawa market masuk ke dalam toko Anda dan kemudian dibeli. Orang itu membeli produk Anda. Pastikan kalau Anda pun sudah punya produk, dikemas sebaik mungkin sehingga konsumen itu yakin untuk membeli produk Anda. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, bisa membantu teman-teman semua. Bagi mungkin teman-teman yang baru mengalami kondisi seperti saat ini, tokonya sudah lama vakum. Dan bagi teman-teman yang belum like, komen, subscribe, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sehingga nantinya kalau ada video baru dari saya, teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya.